muridnya yang menerima firman dari Yesus dan mendudukkan Yesus sebagai rasul, utusan pencipta langit dan bumi kepada mereka Bani Israel. Sedangkan di luar itu ada juga yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, memakai nama Yesus, tetapi bukan pengikut Yesus, bukan murid Yesus, tapi ngaku-ngaku murid. Itulah yang ditakdirkan mengisi neraka jahanam. Ya, seperti Anda. Saya tidak memanggil Yesus kemudian Tuhan, tidak mengusir setan pakai namanya, apalagi bermujizat Ya, pakai tapi namanya. memelintir Jadi ajarannya. kita tidak bisa, saudara. Ini kita diskusi bukan kebencian. Kita luruskan yang bengkok. Yang bengkok itu kita luruskan. Yang lurus itu kita tegakkan. Kalau hanya karena kebencian mempelintir, apa yang saya pelintir? Kan sudah sangat jelas di situ bahwa yang diusir yang bernubuat, yang mengusir setan, bermujizat. Nah, mari kita buka-bukaan. Ada dua kelompok yang melakukan hal tersebut. Siapa mereka? Yudaism, murid Yesus, angkatan yang benar. Dan yang kedua adalah angkatan jahat. Angkatan jahat juga melakukan hal yang sama. Kenapa bisa melakukan hal yang sama? Karena sudah terdoktrinisasi oleh ajaran yang mengajarkan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah murid, adalah Yesus yang membutuhkan murid di seluruh dunia. Padahal, coba Anda lihat. Ada nggak Yesus menyuruh sebelumnya muridnya ke bangsa lain? Kan tidak ada. Tetapi ada yang keluar dari kubur yang melakukan tanda dahsyat, bermukjizat, yang melakukan perintah kepada seluruh makhluk. Sedangkan indikasi Yesus palsunya menyesatkan banyak orang. Itu loh Bang. Jadi di mana posisi Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang itu ketika yang keluar dari kubur itu Anda anggap pun sebagai Yesus asli? Coba. Oke. Ketika dia bangkit, dia mendatangi Thomas. Kemudian si Thomas mencucukkan jarinya ke lambung yang bolong itu. Baru dia percaya bahwa Yesus telah bangkit. Nah, setelah itu murid-muridnya hidup dengan Yesus selama 40 hari. Jadi selama 40 hari Yesus memberikan pesan, ajaran, dan apa istilahnya, apa itu namanya, warisan-warisan dan pesan-pesan lah. Iya. Tentang cara ibadah, tentang cara mengajar, sedikit Bang, sedikit. Sedikit Bang, 40 hari untuk dia naik. Untuk Anda lengkapi penjelasan Anda, ada nggak Yesus menubuatkan kepada muridnya bahwa Kristus palsu itu sekiranya mungkin bermukjizat demi untuk menyesatkan murid-murid pilihan? Ada nggak nubuatan itu? Ada atau tidak ada? Sebelum disalib apa sesudah disalib? Pokoknya setelah nasihat itu terjadi, Kristus palsu datang, melakukan tanda dahsyat dan mukjizat yang luar biasa, sekiranya untuk menyesatkan murid-murid pilihan. Ada nggak nasihat Yesus, nubuat Yesus seperti itu? Kalau setelah penyaliban nggak ada, adanya ciri-ciri nabi palsu yang akan datang. Ada Bung, sebelum penyaliban terjadi Yesus menasihati muridnya. Kristus palsu datang membuat tanda-tanda yang dahsyat. Apa fungsi tanda itu? Untuk membuat kemudian murid asli ini takjub, kagum, dan juga mukjizat-mukjizat. Untuk apa? Untuk supaya murid yang asli pilihan ini juga disesatkan. Itu tertulis di Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu datang, melakukan tanda dahsyat, melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Ada nggak itu? Ada. Pernah nggak Yesus menasihati muridnya agar waspada kepada Yesus palsu? Ada. Hampir setiap saat Yesus meminta muridnya agar waspada kepada penyesat. Nah, Anda sekarang membawa narasi. Ada di 26-nya Bang. Ya silakan Anda baca. 26-nya apa yang dikatakan di situ? Di Sebab 26-nya, sebentar. Sebab jadi sekira ada orang yang berbicara ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab itu nasihat Yesus di Bukit Zaitun kepada muridnya. Nah sekarang kalau ada yang muncul dengan tanda dahsyat,
yaitu keluar dari kubur. Apa tujuannya? Untuk menyesatkan banyak orang. Coba Anda lihat nomor 18-nya. Dari Matius 8 itu. Adanya di padang gurun dan di dalam bilik, Bang. Nah, oke. Di dalam bilik. Oke. Sekarang siapa? Ketika Yesus berkumpul dengan ke-11 muridnya, ada nggak Paulus di situ? Nggak ada. Nggak ada. Nah, murid Yesus dipesan, jangan percaya kalau ada orang yang datang kepada kalian mengaku bertemu dengan Mesias. Sebentar. Apa Mengaku hubungannya? Mengaku Apa bertemu. hubungannya? Saya selesaikan dulu. Mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Ingat, Paulus mengaku bertemu dengan Mesias ketika dia ke Damsyik, padang gurun. Yesus menasihatkan ke-11 muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Di luar ke-11 murid, datang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Betul? Betul. Nasihat Yesusnya kepada ke-11 murid, percaya atau jangan percaya? Nah, apa motivasinya Paulus menjadi nabi palsu, sedangkan dia malah jadi susah, malah dipenjara, uangnya habis, miskin? Apakah dia untuk kaya, apa untuk wanita, untuk jabatan, Apa untuk fungsinya apa? Dia iblis jadi penipu, menyesatkan kan? orang? Padahal upahnya neraka. Kenapa iblis mau? Padahal tahu upahnya neraka. Apalagi Paulus. Iblis itu menggunakan orang-orang manusia untuk menyesatkan orang lain. Makanya penyesatnya, iblisnya datang kepada orang yang mampu, kemudian dia giring untuk menjadi tangan kanannya agar menyesatkan banyak orang. Maka ketika 11 murid ini kedatangan Paulus, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Ya jangan percaya. Sekarang permasalahannya adalah, adakah orang barat, dalam hal ini Roma Yunani, hadir di situ di Bukit Zaitun menerima nasihat Yesus? Hei orang Roma, orang Yunani, kalau ada datang memakai namaku dan menjual-jual namaku, jangan kau percaya ya. Ada nggak mereka? Nggak ada. Maka ketika Paulus datang dengan seabrek mujizatnya kepada Roma dan Yunani, orang Roma yang tidak mendapatkan nasihat, orang Roma yang memang menyembah dewa-dewa, seketika menerima Paulus sebagai rasul. Oke. Itulah orang banyak yang dimaksud oleh Yesus. Akhi, Pernah nggak? barakallahu fik. Ya gimana? Oke. Pernah nggak Paulus bawa-bawa pedang menjarah harta orang, atau mengumpulkan istri, atau menumpuk-numpuk harta gonimah gitu? Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus mengajarkan penyesat yang datang kepada murid Yesus cukup memakai nama Yesus. Jangan kemana-mana dulu. Dan penyesat itu berasal dari tengah-tengah mereka. Mereka menyamar Yahudi padahal mereka bukan Yahudi. Mereka adalah serigala buas. Di luar daripada pendiri agama saudara, maaf sekali, itu tidak pernah disinggung oleh Yesusnya. Malah kalau Yesus berkata nih, Yesus mengatakan aku juru selamat. Juru selamat itu shalom, shalom itu Islam. Yesus itu juru Islam. Sedangkan yang Yesus, sabar, yang Yesus nubuatkan kepada muridnya adalah datang kepada kamu. Yang datang di abad pertama kepada murid Yesus siapa? Pendiri Islam atau pendiri Kristen? Yang datang di luar ke-11 murid yang mendapatkan nasihat, Nabi Muhammad atau Paulus? Yang mengaku bertemu dengan Yesus ketika berjalan di padang gurun, Nabi Muhammad atau Paulus? Yang mengaku bertemu Yesus Nabi dalam Muhammad bilik, mengaku kok ketemu Yesus di dalam bilik, kemudian menulis surat. dalam bilik batu hitam. Apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Coba Anda baca tuh surat Paulus. Galatia 1. Galatia 1 sayangnya nomor Muhammad 9. juga ngaku ketemu Yesus, Bang, di langit ketiga. Langit ketiga itu padang gurun. Hah? Langit ketiga itu padang gurun. Yesusnya mengatakan apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Paulus datang kepada muridnya.
mengaku bertemu dengan Yesus. Aku melihat Yesus, aku melihat Kristus di dalam bilik ketika saya ke Damsyik, berupa cahaya dan suara. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Percaya. Nenekmu kiper. Yesusnya jelas-jelas mengatakan, jangan kau percaya, kau putar. Kenapa bisa kau putar menjadi percaya? Karena saudara adalah korban dari penyesatan itu. Itu nyata. Saudara-saudaraku, Kristen ini bukan Ananias kebencian. yang konfirmasi, Bang. Ananias ini termasuk Yang korban. mengkonfirmasi Ananias. Ananias ini, dengarkan saudara. Lah, dia Yesus kan mengatakan kepada membuat ke-11 matanya muridnya, bisa lihat waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang. Bukan cuma satu orang. Ananias termasuk, penulis Markus termasuk, penulis Matius, penulis Yohanes, dan juga termasuk para murtadin. Itulah banyak orang yang menyesatkan memakai nama Yesus. Aku salah tahajud, kemudian datang semua cahaya, lalu datang kemudian orang pakai jubah mengaku Yesus, murtad. Aku lagi umroh, kemudian aku melihat Yesus duduk di atas Ka'bah, murtad. Itulah yang dimaksud Yesus. Penyesat-penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Tuhan. Ini bukan kebencian, ini edukasi. Sekarang tinggal Anda renungkan, apakah yang saya sampaikan ini salah atau tidak? Ingat saudaraku, ketika Yesus ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Hati-hati, kamu jangan sampai disesatkan. Akan datang banyak orang memakai nama aku loh, dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di situ ada nggak kemudian Paulus? Tak ada. Ketika detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, Paulus muncul. Murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan Kristus ketika aku ke Damsyik loh. Nah, nasihat Yesusnya apa kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Nenekmu kiper. Udah bang jemaah, jangan terlalu lama-lama berasumsi. Saya tidak berasumsi, saya berdasarkan dalil. Oke, waktu saya singkat, saudara-saudara. Saya ada shoot. Habis ini diambil alih oleh adinda saya. Jangan turun, saya Bang kira Juma. materi ini udah. Saya tidak turun, saya di sini. Saya ada shoot. Silakan. Apa yang Anda ingin sampaikan? Baik, saya mau sampaikan. Tadi Baik. sebelumnya kita ketemu di komalnya Ibu siapa ya, yang Anda tadi diturunkan. Dalam Matius 7 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Di mana di Ya, sana itu takdir Anda kalian mengatakan bahwa ya tenang dulu, jangan kejang-kejang dulu Bang Jumat, tenang santai. Aku Anda pula dari yang tadi kejang kau bilang. Saya diam ya. Makanya ketika saya berbicara Anda diam. Dari awal kan Anda dari tadi berasumsi saya diam. Saya kasih kesempatan Berasumsi buat Anda dalil, dibilang asumsi. Dalil, saya berbicara berdasar dalil. Maka Bang. tenangkan dulu. Iya. Tenangkan dulu hatimu, kuasai hatimu, tenangkan ya. Kata orang Anda ini gurunda, tunjukkan sikap yang baik dalam berdiskusi, oke? Masih lama? Saya lagi buru-buru ini. Ini kok mio. Cepat buruan, Anda mau ngomong apa saudara? Anda mau ngomong apa? Jangan kayak ibu-ibu. Anda mau ngomong apa tentang takdir Kristen diusir oleh Yesus ke neraka? Ya. Emang? Itu kata Yesus, bukan kata saya. Itu kata Yesus, Bung, bukan kata saya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini kira-kira nih, kira-kira. Hari terakhir itu apa? Hari terakhir itu padang mahsyar. Hari di mana kita ditentukan surga nerakanya. Kira-kira, sabar saudaraku, sabar. Nih, pelan saya berbicara karena saya buru-buru. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ini putus-putusnya di mana, Dek? Di jaringan dia Bang Zuma. Oke, kalau Ya. gitu di mute aja dia dulu. Dengarkan saya baik-baik. Pada hari terakhir, yaitu hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Di situ ada Islam, di situ ada Hindu, di situ ada Buddha, di situ ada Kristen, di situ ada juga kemudian siapa? Ateis.
Kira-kira yang minta tolong kepada Nabi Muhammad umat Islam, yang minta tolong kepada Nabi Musa Bani Israel, yang minta tolong kepada Yesus dengan mengatakan, Yesus, bukankah kami dulu bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu, please tolong kami, please. Siapa itu? Siapa itu bang? Hindu, Islam, Kristen, ateis, atau siapa? Siapa itu bang? Ayo jawab. Aliteng, Pak. Kristen. Aliteng. Pada hari terakhir, hari penentuan surga nerakanya kita, sekelompok manusia akan teriak, Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat, mengusir setan pakai namamu juga. Pada hari itulah aku, Yesus, utusan Tuhan yang maha tinggi, berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum biibadatihim. Itu jelas itu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kan lahum biibadatihim kafirin. Itu jelas Al-Qur'an menjelaskan. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan ditolak, akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan ditolak oleh dia yang disembah selain daripada aku. Ini Quran yang menjelaskan itu. Dan Yesus juga terurai dari ungkapan penelitian terhadap Bible, di mana pewarta menjelaskan Yesus pernah menuangkan sebuah pengajaran kepada muridnya. Pada hari terakhir nanti akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, junjungan, wahai kau yang mulia, bukankah kami ketika di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Tolong, please, jangan kau biarkan kami masuk neraka. Apa kata Yesus? Maaf, sorry lah, saya tidak mengenal kalian, tapi kami bernubuat pakai namamu. Walaupun, bukankah aku sudah mengajarkan, hati-hati, ada Kristus palsu, tapi kami juga bermujizat pakai namamu. Hati-hati, bukankah saya mengatakan Yesus palsu melakukan tanda dan yang dahsyat dan mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang, tapi kami mengusir setan. Hati-hati, hati-hati, kata Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kita introspeksi diri dulu. Islam apakah mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus? Nehi merica ketum merjahe. Tidak. Lalu siapa dari sekelompok orang yang melakukan itu? Ya Kristen. Ini edukasi, bukan kebencian. Meluruskan yang bengkok, menegakkan yang sudah lurus. Sekarang apakah Anda ingin masuk dalam kelompok yang diusir? Tak mau. Kalau begitu, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Selesai. Sekira begitu sementara, sahabat-sahabat sekalian, mohon izin kalau saya tidak bisa memuaskan Anda, karena saya bukan alat pemuas. Saya ada kegiatan, insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan izin yang Bang akan Suma. datang. Shalom, assalamualaikum. Ya, apa kutang robek? Waalaikum. Kenapa kok? Salam kenal sahabatku. Apa pula salam kenal? Udah kenal kita ya. Yuk, Kenapa nggak dibalas DM saya Bang Suma? apa pula kau DM? Oke, Adinda, Dinda Dito, Masya Allah, Z, Pasar Ibu, dan semuanya yang ada di sini, silakan diambil alih dulu. Hati-hati kisah Ada Bang. Iya. Terima kasih Sakullah Bang semuanya. Suma. Sama-sama Adinda Manila. yang ada di TikTok, yang di YouTube. Terima kasih, barakallahu fikum semuanya. Masya Allah, sehat dan Wa ya fiik, panjang umur barakallahu. kita semua, dimudahkan seluruh urusan-urusan kita. Amin. Baik urusan Makasih dunia banyak maupun dari akhirat. semua. Iya, Andi, Sahabatku. balau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap monitor sambil di jalan. Lanjut. Masya Allah, syukron jazakallah khair Bang Suma. Jangan apalah, mayoritas Oten kan mun iya. Dia kalau nggak salah Brastagi atau di mana itu Sal? Istrinya Kabanjai. istrinya si Buan. Bukan, dia di mana Brastagi? Di Brastagi. Di Ah, Karo. Brastagi. Ya. Jadi Bang Nathan itu tadi tuh kalau ke tempat orang yang mau mualaf ini katanya perjalanan 1 jam naik kereta. Naik kereta tuh apa? Roda 2. Kalau di sini kami bilang kereta, kalau motor roda 2. Nah, di tempat orang yang mualaf ini nggak ada jaringan. Ada yang memakai wifi, tetapi dijual, dibelilah sama Bang Nathan. Wajar gitu loh. Gimana dia? Udah naik?
Ah ya. Tapi lagi sholat pula. Halo, assalamualaikum Bang Nathan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Jaringan susah, Bun. Maaf lah, Bun. Nah itu, ini Ustadz Miftahnya lagi sholat sebentar aja katanya, nggak apa-apa ya? Tunggu, Bun. Ditunggu ya, nggak apa-apa ya? Kenapa, Bun? Biar didoakan dulu, Bun. Ya makanya tunggu Ustadz Miftah sholat dulu, asar. Siap, Bun. Siap, Bun. Ya, ya, Bana tahu ada yang mau mana Bang Zuma? Bang Zuma lagi di kendaraan. Zuma mau syuting. Iya, gitu loh. Jadi gimana, abang, kakak? Tadi kan sudah syahadat ya. Menunggu Ustadz Miftah mendoakan. Kami juga minta di bawah yang ada 800 yang memandang. Mungkin ada yang 150 yang masih keresteng. Kami mohon doanya. Mudah-mudahan doakan kami. Ya, Bang siapa? Keria kan Karsia. namanya ditambah Muhammad entah Ahmad gitu loh, jadi saya kan bisa manggil Bang Ahmad gitu. Namanya siapa tadi? Bisa tambah. Bang Paru bisa. Bang Paru. Hah? Bang Namanya Paru siapa bisa Medan. tadi? Karsia, Karsia. Karsia. Ya, Abang Karsia dengan Kakak Mesia ya. Masya Allah. Ya, doakan kami. Semoga kami selalu istiqomah juga. Ya, doakan yang terbaik lah buat kami. Yang belum berjodoh, ditambah Allah jodohnya, diberikan jodoh yang baik. Ito Faruk, bisa kau naik, Ito Faruk? Bisa kau naik, Ito Faruk? Suruh naik dia, Bun. Gak Bang Paru bisa, tadi, dia Bun. kena Bennett. Akunnya kan ada lagi yang lain rupanya, Bun. Gak tahu. Itu Faruk bisa kau naik. Coba, itu Faruk kau typing dulu. Di mana kau? Nggak ada nampak kau. Ini udah suami istri ya? Ahmad Karsia. Ya, saya bilang Ahmad Karsia. Ya, Langsung aja tanya sama orangnya, Bun. Ya, udah lah. Udah punya anak. Berapa anaknya, Abang Karsia? Masih satu. Masya Allah. Anaknya udah punya nama? Masih bayi. Baru sebulan. Siapa? Laki-laki Udah. Perempuan. Aduh, saya karena nggak dikasih rezeki anak saya perempuan loh. Kalau kasih kalau ada perempuan, saya suka kali namanya Fatimah Az-Zahra. Suka kali. Tapi saya memang nggak diizinkan oleh Allah memiliki anak perempuan. Tapi lah, ini saran lah kalau mau ada nama Fatimahnya atau Az-Zahranya. Kenapa saya suka nama Fatimah? Karena itu putri dari Nabi Muhammad SAW. Keren tuh. Ruth Aljina namanya, Bu. Aljina Ruth Elias nama anaknya. Wah, keren itu. Udah mantap, nggak apa-apa kalau udah ada nama siapa saya juga pun. Aljina. Arjina. Arzina apa Mungkin bukan Z. Kalau Z itu Iya. zina. Kalau J Jadi itu zina bukan. nanti. Kalau Jina beda. Aljena. Kalau enggak Nora buat Aljena. namanya Nora Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Nama adekku dah, karena suka kali nama Azara kan dia bunga. Nama adekku artinya Lia Azara. Nama ya, kami waktu masuk Islam tuh nama jadi dirubah. Padahal nama adik saya tuh Bunda Neng. Waktu Kristen itu namanya Kori. Mendoa. Itu berarti Kori itu pembaca Quran. Nah, setelah masuk Islam ditambah jadi Hasanah Koriah. Ini ya, sebelum ini ya kita bacakan Quran surat Maryam dulu ya. Nah, pandai pinun dari sel jaya. Bungkus kena.
Disiapin dia 2 jutaan karya pengurangan haji ya. Ya, ini dulu kita bacakan dulu Qurannya karena akan membacakan doa ya. Ustaz Mita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa dulu ndak? Kan, baca Quran dulu baru doa. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Ini artinya buat kita semuanya, buat katakan. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataannya yang benar yang mereka ragukan. Makana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu idza qada fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, apabila berkehendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Wa inna Allaha wa rabbukum
berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Shadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah, dengan segala firman. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa alihil ahyar wa ashabihil aghyar. Allahu a'lam bil muradi. Silakan Ustaz. Sallu alaihi, Masya Allah, luar biasa. Jadi ini yang bersahadat berapa orang ini? Dua. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya akhinal kiram. Wasahlan bikudubikum. Oke. Masih mending kita doa aja dulu ya, biar bercakap-cakapnya enak ya Bunda ya. Gitu, langsung aja ya. Baik, Oke. Oke teman-teman, kita doakan semuanya ya, dan mudah-mudahan doa ini dikabulkan. Kita tidak tahu dari ratusan orang yang ada di Komal ini doa mana yang akan terkabul, maka aminkan. Dan ini Aki Nathan dan Bunda juga aminkan ya, mohon diaminkan ya, Aki Nathan dan Bunda. Insyaallah. Ya, mohon mohon diaminkan ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa dukhrina wa maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa asrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa azabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. 2 orang 1 keluarga ya Bunda ya. Terima kasih sudah mengaminkan. Silakan kalau mau bercakap-cakap. Tapi ini ngomong-ngomong, kalau boleh bertanya, dari daerah mana ini? Dari Brastagi. Beras tagi. Kalau saya berasnya udah habis. Kalau bukan beras tagi. Kalau saya beras habis. Tagi. Oke, lanjut Bunda, silakan kalau mau bercakap-cakap silakan. Ya mudah-mudahan istiqomah ya Aki ya. Tapi gini Aki, yang namanya iya pasti apa namanya ketika kita masuk mu'alaf itu bukan berarti kita dijamin kaya atau dijamin apa gitu. Tapi yang dijamin adalah keselamatannya. Yang dijamin itu keselamatannya, bukan kekayaan. Masalah kekayaan, rezeki itu tergantung kita, ikhtiar kita, doa kita. Kenapa ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Itu maknanya kita itu seimbang, balance antara dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Aki dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan tetap istiqomah ya. Tsumastaqamu rabbunallah tsumastaqamu gitu. Setelah mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, hanya satu-satunya yang ada di alam raya ini, kemudian istiqomah, continue, konsisten, tetap teguh sampai pada akhir hayat nanti. Mudah-mudahan di Qomal ini menjadi wasilah tersendiri, Qomalnya Aki Nandar dan semuanya salah satu wasilah kita dalam naungan yang satu di padang mahsyar, yaitu syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bunda. Sedikit info ya, Bang Nathan, bagaimana pengurusan administrasinya tadi katanya? Belum ada kabar kepastiannya Bun. Maksudnya bagaimana? Gini, tadi tanya sama Bang Faruk, kan beliau ini saudara kita ini kan, dia mohonnya karena kartu keluarganya kan dia masih numpang sama orang tua, dia minta mohon dibikinkan kartu keluarga itu aja, jadi disuruh saya yang menguruskannya. Gitu. Jadi karena kan butuh gitu biaya ke kabupaten ngurusnya Bun. Itu biayanya perkiraan itu kena berapa itu Bang Nathan? Sekitar 3 habis lah Bu, karena kan bolak-balik kita ngurusnya ke sana Bu, ke kabupaten Bu. Kabupaten Bunda. Mana nih? Kenanya kabupaten mana ini? Kabupaten Karo Bunda. Kami kan dari kampung ke sana kan 3 jam Bunda. Oh, Kabupaten Karo ya. Iya Bun. Oke. Jadi begini ya, bagi saudara ini kan saudara dengan saudari kita dari Bang kan inilah, aduh, Abang Sembiring dengan Kak Mesia itu waktu administrasinya ini mereka masih menumpang kepada ke kakak orang tua.
Nah, jadi memang harus dilepaskan dulu dari orang tua, ya kan, baru membuat kakak dengan KTP identitas baru yang sudah di mana beragama Islam. Nah, beliau nih membutuhkan biaya bagi saudara-saudara kita, ya, bagi saudara-saudara kita yang berkenan untuk menyisihkan atau mempermudahlah agar mereka memiliki identitas sebagai beragama Islam. Ayo silakan dipermudah. Itu nanti kalau bisa di DM ke kemana katanya itu Faruk ya? Bisa bun, Kito Paru pun bisa ke Bang Coki Regar pun bisa, ke saya pun langsung bisa bun, biar saya langsung sampaikan ke yang muala bun. Oke, maksudnya itu biar dikumpulkan langsung diterima penuh, karena kan tadi di Rumito Faruk kan juga sudah dibicarakan ya. Iya bun. Tapi mana tahu saudara-saudara kita di sini ada yang membantu ya. Ada yang membantu. Dukcapil se-Indonesia gratis kakak KTP, betul memang gratis. Tapi masalahnya Betul, kan gratis. menumpang. Jadi menumpang Iya, memang betul. harus di apalah. Kalau memang perlengkapan itu semua sudah siap, memang gratis. Gratis. Tapi karena masalahnya kan belum ada gitu loh. Kakak KTP mereka tuh belum ada. Mereka masih menumpang ke orang tua. Gitu loh. Nggak Ujungnya usah- uang. Gak usah jauh-jauh ke sana lah bun. Ngapa kita masalah numpang kakak gini-gini? Kita kan sekarang mau ke sana 3 jam perjalanan bun. Biaya transport kan perlu kita ke sana bun. Belum bolak-balik berapa kali ngurusnya bun. Itu aja. Ini pun dia masih ini numpang di rumah orang bun. Rumah orang ini. Ini kondisi rumahnya ini bun. Nah, orang tua ya. Cuma dulu balikkan tuh kameranya bun. Muka aku jelek kali bun. Gak apa-apa lah, jelek-jelek, tapi kan gak nyembah manusia. Ngapain ganteng? Iya betul. Ganteng. Kau juga kau nyembah manusia yang foto. Gak paten lah. Kali kau. Kau Bunda Nora puasa ini kau ya. Kita Iya. ini masaknya bun. Bang, gak usah Bang Nathan. Udah. Gak apa-apa. Jadi begini ya. nih. Jadi begini. Tidurnya di Begini, sini, kalau Bun. orang pemakan bebong dengan pemakan asu yang ngomong, ngapain dipeduliin? Orang Tuhannya aja mati di kayu salib dalam keadaan tidak berbusana kok. Itu pula yang mau direpotkan. Jadi begini ya. Udah ngomong gitu. Ini saudara muslim. Sudah, nggak apa-apa Bang Nathan, dibalikan aja, nggak usah ditunjukkan keadaan situasi. Bagi saudara muslim yang ingin menyedekahkan sedikit rezekinya untuk mempermudah pengurusan, ya, silahkan. Di sini tidak memaksa, seikhlas mungkin. Kita membantu saudara kita ini yang baru Islam. Masya Allah, mereka memilih. Saya tadi sempat bertanya, Abang, kenapa tidak memilih agama Hindu, Buddha, yang dimana agama-agama itu, maaf, tidak ada aturan. Senang gitu loh, tidak perlu yang kayak Islam, sholat 5 waktu, berpuasa, tidak perlu, aku bilang. Tapi dia mengatakan bahwa di dalam Islam itu Masya Allah ada kedamaian. Dia senang gitu loh. Manusia yang kalau senang hidupnya dengan ada aturan itu baru mantap. Kalau ada manusia tidak senang ada aturan, larangan, apa bedanya kau dengan binatang? Gitu loh. Maaf ya, memang betul. Binatang, hewan itu nggak ada aturan, nggak ada larangan, nggak ada syariat, nggak ada akidahnya. Jadi kalau mau ada yang mau membantu, Kondisi bun di sini nanti bun, setelah kami nanti dari sini bun, ya gas bun. Ini nggak kami apa-apa. minoritas. Maksudnya mereka nih yang pemakan bebong ini kenapa panas gitu loh? Kayak si Lucy, udahlah kau nggak bisa beli sempak kolor gondrong kau, nggak usah lah di sini kau banyak cita, ya kan? Jadi kalau ada yang membantu silakan DM Ito Faruk. Iya betul, gitu aja bun. Ya, Betul. karena apa? Karena Ito Faruk kan ketua API Sumut. Nah, jadi beliau nanti bisa koordinasikan semua dan langsung menyerahkannya kepada Kakak Mesya dengan Abang Sembiring. Jadi silakan di DM. Kalau nggak Bang Natanya, Bang Faruk. Maaf, nomor rekening tidak bisa di-spill di sini. Kenapa? Biar langsung ke beliau. Insya Allah amanah. Ya, insya Allah amanah. Ya, kalau mau bantu. Kalau kayak Lucy, kau cebok dulu lah. Apa kau gondrong kau tuh? Kemarin dia mencret, bok kali pun taiknya, jijik kali aku. Udah gede kayak gitu. Udah siap kau Lucy. Nah, gitu. Ya, Buce ya.
Kalau ada yang mau bantu silakan. Jangan kalian itu ujung-ujungnya katanya duit lah, rumah apologet yang di Amerika duit mah apa itu? Banyak kali cerita hanya untuk membeli rumah kok minta-minta. Nggak paten lah. Iya kan? Kalau ada yang memberikan hadiah sama kakak Mesya, misalnya berupa gamis, baju gamis ataupun mukena, ya, baju koko buat abang Sembiring, suami beliau, anak beliau juga ada yang masih bayi ya. Kalau maupun memberikan hadiah berupa hadiah, silakan nanti di DM Bang Nathannya, ya. Di situ akan dikasihkan alamatnya. Di sini nggak ada pemaksaan. Bagi yang mau menyedekahkan rezekinya silakan. Bagi yang mau mempermudah urusan administrasinya Abang Sembiring dengan istri beliau, ya silakan. Kami tidak memaksa. Bukankah orang yang mualaf ini diberikan hadiah? Betul tidak, Ustadz Miftah? Orang yang mualaf ini diberikan hadiah, benar. Salah satu zakat nanti yang diterima oleh mereka itu, yaitu zakat untuk orang mualaf. Hebat kan? Itu disebut dengan yang namanya Salah satu penerima zakat. Disebut dengan yang namanya asnafus samaniyah. Jadi 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan salah satunya adalah mu'allaf. Jadi apanya, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah itu menjelaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariyadatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dilunakkan hatinya, yang dilembutkan hatinya, yang diluluhkan hatinya, yang sebelumnya keras, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, keras gitu, ya kan, yang mengaku utusan tetap jadi Tuhan, kemudian diluluhkan, dilembutkan hatinya, nuraninya tersentuh oleh cahaya ilahi ketika mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah disebut mu'allaf. Itu orang yang dilembutkan hatinya, ini berhak menerima zakat. Kemudian adalah hamba sahaya, kemudian orang yang berhutang, tetapi bukan hutang karena ini ya, bukan karena pinjol ya, Judol. judi ya. Nah, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah ya, berjuang di jalan Allah. Nah, ini mereka itu mempunyai kewajiban, dan sebagai kewajiban dari Allah kita memberikan. Jadi mereka punya hak ya. Jadi kalau kita ini 2%-nya itu diberuntukkan benar-benar kepada orang yang membutuhkan. Berbeda di sebelah perpuluhannya untuk kantong sendiri, untuk pajero dan juga apartemennya ya. Jadi pendeta Ustaz Miftah. Ya gimana? Jadi pendeta berapa persen? Perbedaannya kita kan. Kalau mereka itu untuk kantong pribadi, sedangkan di dalam Islam itu adalah untuk mereka yang membutuhkan. Dan kita sudah dilatih yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan salah satunya adalah bersedekah. Wallahu a'lam bimuradi. Lanjut Bunda. Ya, tadi ada yang nanya, Bunda bisa dikasih tahu nomor Ito Faruk. Saya rasa kemarin pernah ya Ito Faruk men-spill nomor WA-nya di di Komal ya, nggak masalah berarti ya? Nggak masalah kalau di bawah. Kakak sebutkan juga nggak apa-apa. Kakak sebutkan nggak apa-apa, tetapi di pelintir dua nomor. Oke. Ini gini ya, bagi yang mau membantu, kenapa ditujukan kepada Ito Faruk? Karena beliau kan lokasi memang berada di daerah Sumatera Utara. Nah, dari Siantar ke tempat mereka kayaknya dekat juga katanya. Siapa yang mau nggak? Ya, spill. Ya, spill Bun di sini aman. Oke, ini nomor teleponnya Ito Faruk ya. Silakan di Wawa, minta nomor rekeningnya. Nanti insya Allah kalau udah terkumpul nanti semua, baru diserahkan. Kalau masalah sunat, alhamdulillah beliau sudah sunat. Ya, beliau sudah sunat. Ini nomornya ya, coba dicatat. Dicatat.
Oke Bun, dicatat. Oke Bun. Catet Ten, catet. Catet Ten. Ya, Ibu Gembala bacakan ya. Yang pemakan bebong, ya tutup telinganya. Saya tahu memang kalian pemakan bebong, cemana lah. Manusia aja bisa kalian matikan yang jadi Tuhan. Gak heran aku. Kosong. 08. Di-mute dulu ya Bang Nathan, izin sebentar. Udah. 0852 ditambah 97 ditambah 51 ditambah 94 ditambah 56. Saya ulangi sekali lagi. Bagi pemakan bebong, minggir dong. 0852 Itu udah di bawah. 9751 ditambah 9456. Oke, silakan di Wawa bilang mau apa, nanti dikasih noreknya. Insya Allah kalau berapa hari nanti udah terkumpul, langsung diserahkan kepada abang Sembiring. Nanti itu biasanya itu Faruk kalau penyerahan kayak gitu akan membuat VT. Ya. Pokoknya teman-teman nggak kecewa lah kalau misalnya Bang Faruk menyampaikan ya. tuh dibuat. Satu kali ininya ya, spamnya ya. Udah teman-teman, udah. Jangan di spam lagi. Jangan di spam lagi ya, tolong. Nah, ya nanti kalau ada yang mau memberikan juga berupa hadiah mukena atau apa, silakan di Wawa itu Faruk aja. Ya, di Wawa. Oh ya Bun. Belum ada memang Bun. Mual apa? Mukena, peci, sarung, seperangkatnya belum ada Bun. Apalagi Insya Allah tuh nanti, insya Allah tuh ada ini nanti kan Bang. udah muslim ya, udah seorang muslimah. Mudah-mudahan ada yang mau mensedekahkan berupa jilbab ya, jilbab, baju-baju gamis. Kalau dilihat dari posturnya kayaknya berat-berat sekitar 65-an lah. Ya, beda aku kalau aku 100 kilo. Bang Nathan. Nama abang itu siapa Bang Nathan? Lupa aku. Biasalah manusia bukan. Karyas. Oh, Bang Karyas. Abang tahu nggak Bang Karyas? Sebenarnya pun abang dari masih Kristen pun abang itu udah nggak diterima lagi sama Yesus. Kenapa? Karena abang telah menyunatkan diri abang. Iya, nggak boleh. Nggak. Iya, kalau beratnya berapa? Istrinya tadi Bang, beratnya berapa? Mana tuh ada yang mau ngasih gamis? Berapa? 60 Bun. Nggak tahu. 60 Bun. 60. Berapa? 60 Bun. 60. Jadi kayak ukuran XL lah beli ya. Ukuran XL biar agak sedikit longgar lah. Baru jilbab. Ya, betul. Ya. Kena. Kalau saya 100 kilo. Jadi tidak, orang kalau beli gamis pusing. Lebih bagus saya tempas sendiri gitu. Ini Kak Nora, ini si Pendi ini kegatalan kali. Si Nora tuh pengen dipoligami katanya. Giliran manusia nggak boleh poligami, kalau Tuhan boleh. Memang standar ganda. Mereka kalau Tuhan bukan poligami, Tuhan tuh trisom. Apa itu? Apa itu trisom? Iya, trisom. Beda lagi nih ya. Yang penting bang ini saudaraku ya, Bang saudaraku, siapapun namamu anak. Saya nggak tahu nama antum, yang penting anak anggap antum itu udah sebagian daripada keluarga kami, saudara kami. Pokoknya doakan saudara-saudara muslim kita yang lain, dan tetaplah istiqomah di jalannya Allah, begitu. Itu hanya doa yang bisa kami sampaikan. Amin. Ya, Bang Karyas. Jangan kurios ini. Abang kurios ya? Kurios itu artinya Tuhan. Karsia Bun. Orang kurios, bukan Teos. Bingung abangnya. Karsia Bun, namanya Karsia. Oh, Karsia ya, Bang Karsia. Silakan abang berbicara. Bagaimana Bang perasaan ketika sudah mengucapkan kalimat syahadat? Masuk Islam. Merasa bagaimana? Merasa tenang.
Nyaman. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Jadi ingat Bang, Abang udah mempunyai kewajiban yang dimana Abang harus menunaikan nanti sholat Jumat. Kalau nanti belum apa, di sana masjid dekat ya Bang? Dekat. Nah, kalau apa Bang ke masjid ya, terus nanti usahakan Bang Nathan belikan buku panduan sholat. Insya Allah Bun. Nanti saya jual cabai saya dulu Bun. Masya Allah. Nathan ini luar biasa nih, Bang Nathan luar biasa. Iya, jual cabai sampai perjalanannya 1 jam ditempuh, ya Allah, luar biasa antum Bang. Alhamdulillah Luar biasa. sunatnya udah ya. Alhamdulillah sunat udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sunat. Ya, alhamdulillah juga Bang Karsia tadi cerita beliau walaupun Kristen tidak pemakan bebong. Makanya ciri-ciri Allah memilih itu ya seperti itu. Ciri-ciri Allah memilih hambanya itu seperti itu. Dilihat betul-betul, ya kan? Nah, ciri-ciri yang mau dilaknat sama Allah ya mereka-mereka inilah yang penyembah manusia. Manusia yang dimana dikutuk pula, ditampar, diludahin, dicambuk, ya kan? Sungguh mengerikan. Baru teriak-teriak pula, katanya Islam ajaran sesat, gelap. Bagaimana pula Islam ajaran sesat, gelap? Kau punya Tuhan saja sendiri bisa kau matikan. Oh Bun, Hai. ini aku kan mau balik Bun 1 jam lagi dari kampung aku mau dari rumah ke kampung. Jadi kayak mana kita kira? Aku jaga monyet Bun, masuk padiku sama babi hutan dimakan monyet Bun. Jadi mau jaga monyet dulu aku. Bilangkan monyetnya sama Kak Nora ini ya. Dia waktu bilang mau jaga monyet dia tengok yang di bawah itu. Masalahnya tadi Oten. gitu. Jadi aku mau izin Bun, karena mau ke ladang dulu mau nengok monyet karena banyak padiku dimakanin monyet sama babi hutan Bun. Siap. Nanti ada apa-apa silakan Wawa itu Faruk ya. Bang. Siap Bun, insyaallah. Oke. Insyaallah Ya, Bun. yang tadi yang sudah di-spill nomor Wawanya itu Faruk, silakan kalau ada yang mau sedekahkan membagi sedikit rezekinya untuk membantu urusan dari Bang Karsia dengan Kakak Mesia, ada yang memberikan hadiah, silakan berurusan dengan Bang Faruk karena beliau di daerah wilayah Sumatera juga. Jadi lebih dekat untuk memberikan nanti apa yang sudah diberikan oleh saudara-saudara kita yang lain, ya. Ya, silakan Bang Nathan kalau mau izin pamit. Oh iya Bun, oke Bun, izin untuk saudara-saudara kita semua yang di atas komal ya. Semoga Allah membalas kebaikannya semua. Amin, Dan bertambah saudara Allahumma amin. kita. Amin. Semoga ke depannya makin bertambah lagi saudara kita. Amin. Amin. Udah itu aja Bun, aku nggak pandai berkata-kata Bun. Ya, mohon izin ya, mudah-mudahan Abang Karsia dengan Kakak Mesia istiqomah, jangan lupa jangan lupa untuk belajar. Karena kita dituntut ilmu sampai ke liang lahat. Usahakan nanti sholatnya belajar mandi besar dulu ya, mandi besar. Nanti Bang Nathan ajarkan ya, mandi besar, baru nanti maghrib sholat maghrib di masjid. Nanti Bang Nathan juga usahakan untuk membeli buku panduan sholat, dibaca baik-baik ya, surat-surat pendek aja dulu nggak apa-apa. Al-Ikhlas juga atau An-Nas nggak apa-apa untuk memudahkan waktu mengerjakan sholat. Ya Bang ya, jangan jangan sampai mundur dalam sholat, itu yang paling utama wajibnya. Iya betul. Ya Bang ya. Bun. Ya saudara-saudara semua, ini keluarga Bang Karsia izin pamit dengan Bang Nathan karena Bang Nathan jauh perjalanan ke rumahnya. Selalu doakan kami ya Bang Karsia, Kak Mesia, doakan kami semoga kami juga seperti kali antum untuk selalu istiqomah. Insyaallah Bun. Turunkan Bun. Aku nggak tahu turunnya Bun. Oh Allah, kayak si siapa pula? Karena di Islam tadi kan kata Kak Nora menuntut ilmu tuh sampai liang lahat. Kalau Oten sampai liang perpuluhan. Anjay, keren sekali teman-teman. Bukan, sampai dalam gereja aja. Keluar dari gereja mana ada?